kita satu suara dan kita menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya mewakili dari Kelurahan Indra Sakti, tepatnya lingkungan 1. Kebetulan masyarakat yang datang pada saat ini dari Kelurahan Indra Sakti ada di depan saya. Permasalahan hari ini adalah ketika desakan Perwa untuk mengacu pemilihan Kepling terlalu terburu-buru. Pada saat itu Perwa datangnya pada hari Jumat, tepatnya tanggal 22, dan berakhirnya pada saat itu 24 Desember. Karena pemilihan Kepling di lingkungan 1 itu sangat antusias. Kenapa? Di lingkungan 1 itu banyak kejahatan, tepatnya di Indra Sakti. Ada perjudian, ada togel, ada narkoba, ada hilir mulik masyarakat yang tanpa terkontrol, yang semuanya kita tahu bahwa reputasi Kepling yang lama sangat tidak connect, artinya sangat tidak bersama dengan masyarakat, menciptakan keadaan-keadaan kondusif itu. Begitu Pak Masir. Sehingga begitu keluarnya peraturan baru tentang Perwa, pelaksanaan daripada pemilihan Kepling itu harus dibatasi dengan jajaran umur, khususnya Pak Ketua, sehingga Kepling yang lama tidak lagi mencalon. Kenapa? Karena langsung dibatasi oleh Perwa. Kemudian hal ini karena ada siogianya, karena adanya siogianya kemauan pribadi untuk menguasai tentang pelaksanaan Kepling, maka Kepling yang lama menunjuk seseorang. Pada saat itu masih saudaranya, iparnya. Kemudian ipar beliau tidak sanggup untuk melihat daripada permasalahan masyarakat setempat. Maka dengan serta-merta Kepling yang lama menunjuk seseorang bernama RS. Saya tahu bahwa RS ini reputasi kejiwaannya sangat terganggu. Saya tahu bahwa etika dari RS ini sangat tidak manusiawi. Saya ingatkan pada saat itu Bapak Lurah Indra Sakti, Bapak Bagong, berkali-kali saya ingatkan, lihat rekam jejaknya siapa yang masuk itu sebagai Kepling. Jangan serta-merta diambil, jangan serta-merta diterima. Saya ingatkan Bapak Camat, Bapak Agus, supaya juga Pak Agus menerima masukan saya. Lihat rekam jejaknya. Sampai saya habis pikir, saya berkomunikasi dengan Pak Camat. Pak Camat, bagaimana Bapak bisa tidak menseleksi bahwa data Kepling yang masuk itu siogianya diterima saja. Pak Camat bilang itu tidak urusan saya, Om Dan. Itu urusan Sekcam. Bagian perseleksi urusan Sekcam dan lurah setempat. Intinya saya katakan bahwa pada saat tanggal 31 saya tanya, Pak Camat, bagaimana seleksi tentang Kepling lingkungan 1 di Kelurahan Indra Sakti? Belum bisa Pak, saya masih berseleksi. Jadi bagaimana SK-nya? Paling bisa saya katakan nanti tanggal 1. Di tanggal 1 beliau keluarkan SK-nya katanya. Kemudian pada saat itu saya keluar kota, di tanggal 2 saya pulang, saya bertemu dengan Pak Camat dan kita buat tim. Di situ ada Bapak Kabak Pemerintahan, Pak Pahala. Ternyata pada saat itu Sekcam mengatakan Pak Camat sudah mengeluarkan SK di tanggal 31. Camat apa ini?
Sama saya dikatakannya di tanggal 1 akan keluar itu SK. Di waktu kami rapat, itu tanggal 31 SK-nya sudah deal dan sudah diserahkan. Apa ini Pak Dewan? Bagaimana reputasi pejabat-pejabat ini bisa siomianya membohongi masyarakat, dan masyarakat yang dibohongi ini ratusan datangnya. Inilah semua gejolak dari keadaan ini. Hanya saya heran kenapa PLT Wali Kota disalahkan. Kenapa Pak Waris disalahkan dengan keadaan bahwa perwa itu tidak bagus. Perwa itu sudah bagus, saya katakan bagus dan saya seleksi bagus. Hanya pelaksanaannya yang amburadul. Jadi sedikit masalah lingkungan satu yang terhormat Bapak Ketua Dewan dan Bapak-bapak Dewan yang hadir di sini bersama Ibu. Saya minta untuk lingkungan satu Kelurahan Indah Sakti segera dicabut SK-nya. Segera dicabut SK-nya dan dibatalkan sebagai keprimnya. Karena keprim yang diangkat dan di SK-kan oleh camat adalah pelaku pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual. Untuk itu, untuk lebih urgennya permasalahan ini, memang kami dari keluarga yang dilakukan pelecehan memang keberatan. Mereka mau mengadukan persoalan ini ke polisi. Karena kenapa? Ini permasalahan amoral. Bahwa beliau penyakit jiwanya menunjukkan alat vitalnya kepada seorang ibu yang sudah bersuami. Apakah ini yang diangkat oleh Pak Bagong sebagai keprim yang bagus? Apakah ini yang di-SK-kan oleh Pak Camat sebagai keprim yang bagus? Apakah ini tim seleksi Pak Sekretaris Camat untuk menseleksi orang yang bagus? Saya harap bisa ada tindakan persuasif dari Dewan ini untuk membatalkan semua SK-SK yang ada, karena keadaannya sangat tidak membatalkan semua SK kepring yang ada di Tanjung Balai karena keadaannya tidak kondusif. Saya tidak mengada-ngada untuk ranah yang lain, tapi saya lihat, saya membaca pesan dari kawan-kawan yang teraniaya, termasuk salah satu di Kecamatan Datuk Bandar, adanya kepling yang meminta untuk sebuah rekomendasi ke camat 5 juta rupiah. Adanya kepling yang meminta 5 juta rupiah untuk rekomendasikan kepada camat untuk dijadikan kepling. Lurah apa ini? Lurah apa ini? Saya minta juga kepada Ibu DPR, Bapak DPR yang terhormat, juga pimpinan, setelah hal ini terjadi, ambillah suara kami ini sebagai suara pengakuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang punya kompeten, kalau memang Bapak-bapak, Ibu-ibu DPR yang terhormat berkompeten, ganti seluruh camat yang terlibat. Ini bodak-bodak yang tidak bisa diajak kompromi. Ini suara yang disuarakan oleh masyarakat, yang disuarakan, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suaranya. Saya pernah dapat masukan kepada tim seleksi. Bisanya tim seleksi tadi menanya Bapak Waris, kalau kita buat perwa ini, kalau kita pilih keping ini, untuk apa ini Pak? Untuk kepentingan apa ini Pak? Disuruh Pak Waris itu supaya berbuat yang jahat. Tim apa ini? Seleksi apa ini? Sementara Bapak Waris kita, PLT Wali Kota adalah orang yang bersih, orang yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Bisanya tim-tim ini yang menyuruh beliau supaya masuk ke jurang. Sekarang masuk kita ke jurang. Inilah dia, masuk kita jemput. Jadi artinya kalau memang ini bisahlah
disuarakan sebagai suara rakyat, suara masyarakat Kota Tanjung Balai kepada yang terhormat Bapak Ibu DPR. Tolonglah suara ini diapresiasi, jangan gaya tahun sebelumnya. Kepentingan politik DPR datang ke sini catering setelah ada RDP, bubar semua cateringnya tetap tak berganti. Cateringnya tetap tak berganti karena ada kepentingan politik. Jadi dengan masalah ini tolonglah didengarkan suara kami, ganti kembali cateringnya, putar kembali pemilunya, dan ganti semua camat, lurah dan sekcam se-Tanjung Balai yang terlibat. Hanya itu mungkin Bapak pimpinan sidang, kalau memang Bapak pimpinan sidang ingin menjelaskan bagaimana peraturan orang seks yang dilakukan oleh pelaku, oleh catering yang terpilih, pelecehan seks yang dilakukan oleh si pelaku, boleh saya dipanggil dan saksi sudah ada di sini, si korban sudah ada di sini. Konsekuensinya si korban sekarang sudah menjadi fobia, artinya ketakutan dia melihat laki-laki di luar yang bukan suaminya, karena terlalu mudah menunjukkan si catering ini, terlalu mudah menunjukkan alat vitalnya yang saya lihat kecil pula lagi, gak besar. Kalau besar